Halo. Halo, siap. Wes, selamat datang. Siap. Siap. Sometimes bareng Kak Sakaria. Sakaria mau dulu deh. Oke, enggak apa-apa. Saya mau ucapkan makasih bisa? Boleh banget. Boleh. Terima kasih untuk Sam Production. Harapan saya untuk hidup di 2021 ada sama kalian semua. Saya lagi latihan MC nih karena saya dengar-dengar banyak prom yang deal. Amin. Iya. Apa kabar ini Kakak Sakaria? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar ini sudah mau ke pelaminan. Aduh. Belum. Wow, Belum. Apa ini kesibukan dan kegiatan tak Selain fokus hafal Al-Quran, saya juga lagi sibuk melanjutkan usaha ayah gitu. apa tuh Usaha kalau apa? boleh tahu? Kak Saka. Ya jual-jual balok lah biar. Woi, kenapa bisa dipanggil Sakaribo? Ya karena saya kribo, jadi enak Ki untuk disambung-sambungkan Zakaria, ada Karibo, jadi Zakaribo gitu. Sesimpel itu ya Allah. Oh, simpel itu. Kenapa bisa ini? Bagaimana awal mulanya? Kayak sampai bilang Ki, Muki, kasih begitu Ki model rambut tak? Kan misalkan tuh Muki botak, banyak Oke. model rambut. Awalnya itu saya mulai ada niat di kampus lah pasti. Selesai pengkaderan yang sebelumnya senior ungkapkan rasa bencinya, rasa jengkelnya untuk main begitu, untuk kerja dengan botak-botak. Nah, tunggu nih. Selesai pengkaderan ini udah cukur-cukur Kak, dan begini jadinya. Sekitar 6 tahun nih lah kribo. Lumayan tah. Iya, lumayan lama, iya lama sekali ya. Di kampus. Sebagai ketua stand up comedy di Makassar, boleh dong cerita kenapa bisa terbentuk SUC di Makassar dan sejak tahun berapa? Bagaimana awal mulanya? Kalau awal mula itu kayaknya 2012 kalau nggak salah, yang awal-awal booming stand up Indo stand up Indo di Indonesia. Awal-awal booming stand up di Indonesia, Makassar jadi jadi komunitas tertua kedua di Makassar gitu, di Indonesia maksud saya. Seperti itu. Kalau saya jadi ketua itu kan sudah hampir 3 tahun jadi ketua. Pertama karena mungkin salah satunya saya pernah lolos di TV nasional. Jadi kayaknya untuk misal mau panggil komik dari luar dan sebagainya ada link begitu salah satunya. Yang kedua yang enggak tahu enggak ada nih kayaknya mau jadi ketua, jadi saya ini begitu ya. Sampai saat ini, Di? Sampai saat ini. Wis. Mm-mm. Terus apa ini kedepannya buat SUC? Kita kan setiap tahun ada kalender tahunan juga. Salah satunya program-program kita ada kemarin Macawa yang 2 tahun nih dilaksanakan Makassar Cari Jawara. Jadi itu semacam kompetisi internal anak-anak komunitas stand up Indo Makassar saling beradu materi yang paling lucu gitu untuk jadi pemenang dari semua anak komunitas seperti itu. Terus ada show juga, ada tour. Ada mungkin konsep lain tapi belum bisa dibocorkan di sini. Gitu, bro. Sejak stand up, pernah tidak ada satu panggung yang penontonnya itu nggak connect, nggak ketawa apa? Iya, bagaimana? Kalau itu- apa suka dukanya tuh? Itu. Ya Allah, kalau ya stand up dan tidak lucu sama aja kayaknya kok pembalap dan jatuh begitu. Resiko dari pekerjaan pasti ada. Stand up tidak lucu, kok pembalap jatuh, kok pelakor digapago begitu-begitu ya tuh. Pasti ada, setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Tapi satu panggung yang nggak bisa sekali kulupa, itu waktu ulang tahunnya Kota Bantaeng. Kenapa itu? Kenapa tidak bisa kita lupa? Jadi, Sejarahnya. ya, Saya juga dengan ini ya. jadi saya itu pertama kali datang ke Bantaeng pas diundang stand up di situ. Waktu itu ada job juga di luar Makassar. Jadi saya stand up malam di Bantaeng jam 7 rundownnya. Dari Jakarta kalau nggak salah itu, terus langsung ke Makassar, dari Makassar langsung Bantaeng. Begitu, capek sekali lah. Dan saya pertama kali datang ke Bantaeng, saya nggak tahu Bantaeng itu bagaimana. Yang bikin salah picca, karena waktu itu yang
masih jadi bupati Bapak Nurdin Abdullah. Jadi acara ulang tahunnya masih atas nama beliau begitu. Dia yang pimpin toh. Terus lagi panas-panasnya pilkada Nurdin Abdullah dan Nurdin Halid begitu. Waktu itu saya bingung. Yang mana Nurdin Abdullah, mana Nurdin Halid? Terus saya tanya nih panitianya, bilang, "Kak, kalau saya mengucapkan makasih sama Pak Bupati apa saya bilang?" Sama panitianya memang dia bilang, bilang bisa saja Prof Andalan. Cuman saya rasa nggak sopan. Jadi stand up mak di panggung ini yang kupikir bukan materi, yang kupikir itu siapa namanya ini Pak Bupati. Jadi langsung nih, ini kayaknya. Bilang mak, tepuk tangan untuk Nurdin Halid. Waduh. Padahal yang bikin acara Nurdin Abdullah. Gitu ya Allah, orang-orang tua di depan yang mungkin Nurdin Abdullah garis keras langsung mentong anak suruh turun. Dan yang tidak enaknya karena salah picture kak, akhirnya penampil-penampil yang lain, talent-talent yang lain itu dibawa ke rumah jabatannya Pak Nurdin. Saya dikasih di Wisma ya. Disembunyikan kayak itu. Nah, itu salah satu momen yang tidak bisa sekali lupa kalau bicara tentang stand up. Itu Ji. Sejak kapan terjun di dunia MC? Aduh. Kalau MC itu sebenarnya ya sepaket gila dengan stand up, maksudku verbal tonji, nampil tonji gitu. Jadi tidak kayaknya bukan sesuatu yang susah untuk dari stand up beralih ke MC. Kalau untuk pertama kali lupa ke tahunnya lah, intinya stand up Pak baru berani ambil MC gitu. Karena jadi warna juga jokes stand upku akhirnya bisa Kak bawa ke panggung MC seperti itu. Kalau panggung MC yang paling pertama yang nggak bisa kau lupakan selama nge-MC? Yang di Triple C, yang dari Sem, yang acara GPS. ya Allah itu paling nggak bisa aku lupa sih karena meriah sekali sampai di luar tuh. Ya, alhamdulillah. Iya itu salah satu panggung yang tidak bisa aku lupa untuk MC. Dan yang teman-teman harus tahu, saya adalah MC Sam Production yang lebih lucu dari Patri dan Ari ya. Seperti itu. Saya tidak bisa bilang Iwan karena saya dan dia itu memang saling umpan-umpanannya dapat lah kalau MC begitu. Ari bisa MC. Aduh, mau gak tanya juga. Apa? Ini influencer kini. Ya, orang bilang begitu. Ya. Terus saya dengar-dengar juga penyiar ki di radio. Kalau misalkan disuruh ki pilih untuk pegang jabatan atau apa di kayak masih apa? Yang mana mau kita lebih pilih begitu ya? Penyiar radio, tetap menjadi ketua stand up komedi atau sebagai influencer? Salah satunya. Saya tuh kadang bingung kalau disuruh pilih begitu. Karena saya berasal dari stand up. Terus influencer juga uangnya enak. Penyiar radio lebih ke passionnya. Jadi kalau disuruh Kak pilih, anu deh, Gojek mak. Aduh. Kayak begini gue perfilman kuliah. Aduh. Penyiar influencer. Aduh. Tapi kalau salah satu orang yang jadi inspirasiku, ya Gofar Hilman. Wait, sekarang tuh Kalau kan harus lihat ini. yang kasar ibu. Tidak ada apa untuk ke depan mau buka usaha kah? Aduh, ada. Wih, ini siapa tahu bisa dipromosikan di sini. Boleh dong. Jadi saya ada niatan mau jual sambal. Saya mau bikin sambal. Sambal ribo. Ya, sambal ribo namanya sambal ribo. Terus saya ada kerjasama dengan produk parfum juga. Karena yang kupikir apa yang tidak ada ini, gitu ya. Mungkin sambal ada Mila, tapi kayaknya untuk yang orang yang sebut influencer lah apalah yang jualan sambal kayaknya enggak pi. Terus parfum juga kayaknya ada nih kan ada pendapat kayaknya. Ada nih. Aduh, Makassar, dari udah. Lain tuh dari yang lain. Ya, bikin parfum karena kalau jualan boxer kayaknya aduh apa kan. Mau nggak tanya pendapat tak? Bagaimana pendapat tak tentang industri kreatif saat ini? Jujur pernah ada di fase yang
independen begitu yang sendiri-sendiri. Sekarang kulihat lebih ke kolaborasinya itu yang bagus begitu. Saya tahu tanggapan orang lain, nah cuman saya rasa sekali efeknya kemarin, apalagi baru-baru akunku dihack tuh. Gara-gara kolaborasi ini yang ya Allah 3 hari 5.000 kembali. Ya meskipun tidak sebanyak dulu followersku sekarang, tapi lebih suka ke Insek yang sekarang karena selalu apalagi video, selalu videoku itu lebih banyak jumlah view-nya ketimbang followersnya. Ini menurutku Inseknya bagus berarti. Karena yang kulihat juga orang lewat-lewat nonton video sudah nih. Kayaknya untuk berpikir mau follow juga gengsian nih karena ya pasti motonya dilihat IG-nya oke begitu, followers lebih banyak daripada following. Itu sih, lebih ke kolaborasi itu yang industri kreatifnya bagus. Karena mau bagaimana juga di situ-situ kita putar uang atau kan bicara industri kreatif kan bicara cuan juga tuh. Ya itu. Weh anjing kerenku. Itu juga persiapkan pertanyaan. Mungkin gue tanya Apa tuh? ini. Sekarang kok saya lihat banyak sekali nih tato. Aduh. Iya. Dari mana awal mulanya? Ataukah ada kayak apa filosofinya itu dalam tato? Apa yang bikin Ki nekat untuk tato? Tidak dipikirkan Ki mau Ki daftar pegawai negeri kah atau apalah, kan ada syaratnya tidak boleh tatoan begitu ya? Iya. Jadi sejujurnya ini saya bikin tato itu untuk apresiasi diri. Aneh sekali kalau orang bilang untuk abadikan momen lah, tapi memang saya bikin tato itu untuk abadikan momen. Lama sekali sebenarnya muka bikin tato, tapi sama mace-maceku tidak bisa. Maceku itu bahkan 2 tahun saya bujuk, sampai kayaknya dapat kecelah waktu hilang ki HP-nya. Wah, momen ini. Saya belikan HP, saya kasih nih, "Ma, ini HP." Kenapa tiba-tiba ini? Mau bikin tato ini, Ma. Bilang, "Yang bikin mau kupain tak? Jangan besar-besar nak, tangi dulu tektanum." Aduh ya Allah, Pacea, rokok Kalau aku tahu rokok juga kasih Macea kayak nama. Akhirnya bikinlah tato pertama di dada itu lebah karena selalu kau berpikir materi yang mau lihat madunya itu yang buat ke sana kemari. Om, ini bukan sarang burung, ini sarang lebah. Mau lihat madunya? Bahkan yang buat kalau lolos di Suca kayaknya tawa paling besar pertama itu mau lihat madunya, bahkan juri J Pamungkas sampai banting-banting papan penjuriannya begitu. Kalau ada makna adalah pasti, tidak asal bikin ke saya, alhamdulillah dah. Nah ada lebah. Ini yang alih sekali di sini ada nama aku. Kenapa bikin tato nama aku? Untuk apa ini sebenarnya? Alih nah. Terus ini Instagram, beban Instagram. Ini. Jatuh. Jadi cinta. Aduh. Ini aja. Untuk saat ini, Saka, tidak ada pikiran untuk kembali ke ibu kota atau stay saja di Makassar? Suka sekali kan dengan quotes-nya Pidi Baika itu yang mending kita di kolam kecil tapi jadikan yang besar ketimbang di kolam yang besar tapi jadikan yang kecil. Selalu gak berpikir begitu. Satu alasan kuatku kenapa nggak mau ke ibu kota, pertama kuliah dulu. Itu kuliah aku kan nggak bisa aku tinggal otomatis. Yang kedua, stand up kurasa meskipun tidak sebesar bayaran di Jakarta, tapi alhamdulillah mungkin orang kalau mau bikin acara stand up Osaka gitu. Kalau saya, anungku tuh pemikiranku gitu. Jadi mending di tempat yang kecil lah, tapi di Tauki begitu ya ketimbang. Tapi kalau bisa aku juga taklukkan di ibu kota deh, lebih luar biasa lah. Kayak Arif Berata kan respect lah, bisa sampai diperhitungkan di Jakarta begitu sebagai orang Makassar gitu. Kalau boleh tahu, sekali stand up, berapa itu fee-nya kalau di Makassar? Komoditas kah? Pemerintahan? Barangkali setelah ini ada yang panggil lagi. Catat misalnya nomorku. Tapi harus ketahui, saya pernah stand up itu saya yang bayar bro. Serius. Awal-awal bangun karir itu ya Allah, saya di mana ada pasar? Di sini datang. Kak bisa stand up, bisa jika regiski dulu bayar 20, bayar 50. Terus Kak bisa stand up. Terus Kak bisa stand up, bisa dibayar teh kota.
Yang saya ingat sekali tuh bayaran pertama dibayar 200.000 itu 7 orang. Jadi kita makan nasi goreng dulu, sisanya dibagi dapatlah 20.000 satu orang itu. Tapi kalau mau gak bocoran ki video sini kayak aduh, karena sekarang Kak, berapa stand up 2 juta ya? Kak bisa 500 bisa. Enggak lah. Intinya jangan sampai rusak pasarnya teman-teman yang lain begitu. Kayak ada komik mungkin yang diambil yang 500 terus ambil juga 500, bagaimana media begitu. Itu sih kayaknya. Apa yang mau kita sampaikan Pak ke anak muda sekarang untuk apa di kedepannya begitu? Saya rasa sekali nih efeknya sekarang, bro. Percaya Kak, kalau kaki memang berganti, roda berputar Ki. Tidak kurendahkan diriku, tapi kurasa sekali karena banyak orang baru yang akhirnya dengan jalur apapun itu viral lah apalah begitu. Itu sekarang yang orang cari. Jadi kalau ndak pintar kau jaga pasarmu, ndak bisa kau bertahan dari karirmu, akan dilacik kau dengan orang lain. Jadi kayaknya siapkan mentalmu dulu, itu yang paling penting. Karena jujur sempat down sekali, apalagi waktu hilang Instagram, ya Allah, aku bilang, aduh, apa mini saya begitu, karena kembali lagi dari nol akhirnya. Ditambah lagi pandemi, aduh. Jadi kayaknya ciptakan kau pasarmu baik. Kalau memang kau yakin, saya di di dunia kreatif kayak ini, gitu-gitu. Ciptakan pasarmu baik. Terus siap kau dengan segala hal, termasuk bagaimana kalau misal ada orang baru, itu nih. Makasih Kak Zaka sudah mau hadir di Sometime. Iya. Ngobrol santai bareng Kak Zaka. Siap. Kalau kirim DM pertanyaan nanti ku VM.